Bab 2947. Aneh, Iwan seharusnya berada di wilayah barat kan? Kenapa dia ada di sini? Bos barat merasa bingung. Dia datang ke wilayah selatan bersama bos selatan dan meninggalkan di Marosul bersama putranya. Bersama dengan keluarga Greenstone dan Underwood, mereka seharusnya menghadapi Iwan di acara penjualan. Bos barat sangat menyadari hal ini. Mengingat dengan cara menggabungkan kekuatan ketiga keluarga, dia berpikir mereka pasti bisa melenyapkan Iwan dengan mudah. Yang membuatnya bingung adalah Iwan tidak terluka dan bahkan berhasil bergegas ke wilayah selatan. Ini sungguh tidak nyata dan perasaan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. Apakah Felton gagal menjatuhkan Iwan? Kalau begitu, bukankah itu berarti Felton dalam bahaya? Kesadaran muncul di benak bos barat, lalu dia menatap tajam ke arah Iwan. Iwan, di mana anakku, Felton? Ayah, aku ada di sini. Iwan jauh lebih kuat dari yang kita duga. Para rasul dan keluarga Farmer semuanya kalah darinya, dan salah satu kakiku patah. Tolong aku, ayah. Felton yang sedang ditawan oleh Candil berteriak minta tolong karena rasa sakit di kakinya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bos barat terkejut. Dia sudah menduga bahwa Felton dan yang lainnya gagal menghadapi Iwan. Namun mendengarnya dari Felton sendiri masih membuatnya terguncang. Mengingat kekuatan gabungan dari keluarga Farmer, Greenstone, dan Underwood, dia bingung bagaimana Iwan bisa menang ketika dia tidak mendapat dukungan di wilayah barat. Ini bisa dibilang sebuah keajaiban. Lalu dia menoleh dan segera melihat pengawal naga berdiri di belakang Candil dan Felton. Sebagai penguasa masyarakat bawah tanah di wilayah barat, dia sudah tidak asing lagi dengan para pengawal naga ini. Segera dia menyimpulkan bahwa mungkin organisasi Drakmar telah ikut campur dan menyebabkan kegagalan misi Felton. Tampaknya ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Sementara itu, saat Iwan dan pengawal naga tiba, keadaan telah berubah. Keluarga Gumelar dan Farmer berhenti berkelahi dan semuanya mundur ke pihak masing-masing. Selusin ahli bela diri keluarga Farmer kembali ke sisi bos barat dan bos selatan. Sementara keluarga Gumelar membantu para tetua yang terluka sebelum mundur ke sisi Iwan. Dengan itu, kedua belah pihak berkonfrontasi. Tuan Gusnadi, bos selatan dan bos barat telah mencapai tahap puncak yang munah. Berhati-hatilah, Agus mengingatkan dengan prihatin. Meskipun dia tahu bahwa Iwan sangat kuat, baik bos selatan maupun bos barat berada dalam posisi puncak yang munah. Selain itu, semua tetua keluarga Gumelar terluka parah. Bahkan Arthur yang terkuat di antara mereka, semua ditangkap. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak diketahui apakah Iwan mampu membalikan keadaan. Oleh karena itu, Agus merasa khawatir sekaligus cemas. Bab 2948. Apa? Bos barat juga mencapai tahap puncak yang munah? Oh, jadi begitu. Iwan pun terkejut. Dia sudah mendebak bahwa bos selatan menggunakan bunga pelangi untuk mencapai tahap puncak yang munah. Dia hanya tidak menyangka bahwa bos barat akan melakukan hal yang sama. Tidak mengherankan jika keluarga Gumelar berada dalam kondisi yang menyedihkan dan nyaris menghadapi kehancuran total. Iwan, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku kan? Lepaskan anakku atau aku akan memastikan kamu menderita kematian yang mengerikan. Bos barat itu meraung sambil menatap Iwan dengan jahat.
Menurut cerita Felton, para rasul dan para anggota keluarga Vermeer semuanya kalah dari Iwan, dan Iwan bahkan mematahkan salah satu kaki Felton. Hal ini membuat Bos Barot marah dan dia sangat berharap dia bisa membunuh Iwan saat itu juga untuk menyelamatkan Felton. Namun, karena Felton disandra, dia hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berani bergerak sembarangan. Bos Barat, saya tidak melepaskan Felton tetapi memberitahu Bos Selatan untuk melepaskan. Bos Barat, saya bisa melepaskan Felton, tapi beritahu Bos Selatan untuk melepaskan Penatua Gumelar. Jika kita juga bisa bertukar sandera, kata Iwan dengan tenang. Dia lalu membawa Felton bersamanya ke wilayah selatan untuk menghalangi Bos Barat. Sayangnya Arthur ditangkap oleh Bos Selatan dan Iwan hanya bisa menyerah. Dia siap bertukar sandera. Tukar sandera ya? Oke, tentu. Bos Barat mengangguk. Jika Iwan menyuruh mereka melepaskan Arthur dulu, tidak mungkin dia akan menyetujuinya. Namun Iwan menyarankan pertukaran sandera dan dia tidak punya alasan untuk menolak tawaran yang adil tersebut. Bos Selatan, serahkan Arthur padaku. Aku akan bertukar sandera dengan Iwan. Bos Barat menatap Bos Selatan dengan seksama. Karena Iwan masih terlalu muda, dia selalu meremehkannya. Meskipun Iwan berhasil melawan konfrontasi yang direncanakan oleh keluarga Vermeer, Grimstone, dan Underwood, Bos Barat secara keliru mengira bahwa ini terjadi karena campur tangan pengawal naga. Makanya, dia terus meremehkan Iwan. Selama dia mengembalikan Arthur ke Iwan dan menyelamatkan Felton, dia tidak akan khawatir. Karena kekuatannya di tahap puncak yang punah, Iwan akan menjadi sasaran empuk. Ya, Bos Selatan ragu-ragu. Berbeda dengan Bos Barat yang meremehkan Iwan, Bos Selatan tahu bahwa mereka tidak dapat menandingi kekuatan energi potensial Iwan yang kuat. Dia hanya menangkap Arthur karena dia ingin menghentikan Iwan menggunakannya. Sayangnya, Felton ditangkap oleh Iwan dan Bos Barat ingin mengembalikan Arthur dengan imbalan keselamatan Felton. Tanpa Arthur sebagai sandranya, misi ini akan gagal dan Bos Selatan serta Bos Barat bisa binasa jika Iwan masih memiliki kekuatan energi potensial yang lebih banyak. Ini bukan yang diinginkan oleh Bos Selatan. Tetap saja, Felton adalah putra Bos Barat dan jika dia menolak menyerahkan Arthur, Bos Barat akan menyerangnya dan ini tidak akan menguntungkannya dalam hal apapun. Seketika itu juga dia merasa gelisah dan tidak tahu harus berbuat apa.